kalau kita melihat memang defisit transaksi, tentunya memang net outflow-nya lebih besar. Tapi juga kita mesti paham bahwa net outflow itu sehubungan dengan premi reasuransi yang kita transfer keluar. Jadi setiap dolar yang kita transfer, di dalamnya terkait liability ya terhadap resiko yang mungkin bisa 1.000 kali lebih besar kalau memang rate-nya per mil. Jadi kalau kita lihat memang sejak tahun 2014 ada pembatasan bahwa kita harus maximize kapasitas retensi dalam negeri, tapi kita juga harus paham bahwa ekuitas total yang ada di dalam negeri untuk asuransi umum itu hanya 69 triliun. Dan untuk perusahaan reasuransi saat ini hanya ada 7,18 triliun. Nah, jadi kemampuan dari ekuitas yang ada, jadi deployed equity untuk menutup resiko yang ada, kalau kita lihat dengan menanjaknya besaran dari premi net outflow yang keluar terhadap dari asuransi, itu menunjukkan bahwa kapasitas dari ekuitas yang ada dalam negeri untuk menanggung resiko yang ada memang sudah pada nilai jenuh atau lewat dari optimumnya. Demikian Bu Anik. Baik, tapi secara umum seperti apa sih tren perkembangan bisnis dan investasi asuransi umum hingga di semester 2 tahun ini? Total investasi kita di 2022 growth 4,6%. Kalau untuk di asuransi dari 86 triliun jadi 90,17. Sedangkan kalau dari sisi reasuransi itu ada pertumbuhan lebih besar lagi 5,7% dari 16 triliun 0,73 menjadi 17,68. Jadi kalau kita lihat dari ketujuh aset yang ada itu lebih besar kalau di asuransi 6,9 dibandingkan dengan pertumbuhan investasi. Jadi kalau terhadap hal yang seperti itu pertumbuhannya kita bisa bicara bahwa ada pertumbuhan juga dari produksi yang meningkatkan aset yang uangnya memang belum ada. Sebagian sudah berhasil pindah ke current cash yang kemudian bisa diinvestasikan. Pak Widodo, kalau kita tadi dengarkan yang disampaikan Bapak, memang untuk perkembangan bisnis dan investasinya sendiri terlihat menanjak begitu ya untuk di asuransi umum. Lalu apakah ini juga bisa menjadi booster bagi bisnis asuransi umum hingga akhir tahun 2022 ini? Iya, terima kasih. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lihat ya, artinya perkembangan investasi tersebut tentunya yang akan juga masuk ke ekosistem keuangan yang ada diharapkan juga bisa mendorong laju pertumbuhan kredit. Tapi di sisi lain juga kita kan juga mesti lihat 2 hari yang lalu Consumer Price Index Amerika hanya turun 0,2, tapi kita lihat juga Consumer Index untuk inflationnya naik sekitar 2%, dan itu besoknya langsung diikuti dengan penurunan dari semua indeks yang ada di market, bahkan IHSG itu pun juga ikut turun yang kemudian rebound juga hari ini. Jadi kita agak sulit melihat hubungan korelasi dari perbaikan kecil yang terjadi di asuransi terhadap investasinya, terhadap perkembangan dan ekonomi yang mungkin kita bisa dorong dari situ. Jadi kalau menurut saya kita ya sekarang lebih memperpendek lah time frame dari controlling kita dalam melakukan manajemen perusahaan dengan melakukan keputusan cepat mungkin kalau perlu, jadi akhirnya hari ke hari. Banyak praktek saat ini untuk cash flow monitoring yang sebelumnya dilakukan paling tidak mingguan oleh perusahaan asuransi, itu mungkin sekarang memang harus kita udah mulai kontrol ke dalam level harian.